Wawancara khusus Presiden Prabowo dengan 7 jurnalis senior yang merupakan pemimpin redaksi di media yang terkemuka di negeri ini merupakan rekor baru, kata petinggi PKB Jazilul Fawaid. Bukan saja karena 7 jurnalis senior itu, tapi juga karena waktu wawancara selama hampir 4 jam dan pertanyaan yang diajukan secara bebas. Apa yang mau ditanyakan langsung ditanyakan tanpa harus dibatas-batasi, apalagi diberikan terlebih dahulu pertanyaan itu kepada sang presiden. Rasanya belum pernah dibuat oleh 7 presiden yang terdahulu. Agaknya jumlah 7 orang jurnalis senior itu dan 8 orang ditambah Presiden Prabowo memang disengaja dipilih agar memberikan makna tersendiri. Termasuk 8 orang itu, 4 perempuan dan 4 laki-laki. Meski kebetulan juga 7 orang jurnalis senior itu memang top di bidangnya dan tak diragukan lagi kiprahnya di dunia jurnalistik. Mereka sangatlah mewakili. 7 jurnalis senior yang diundang mewawancarai Presiden Prabowo itu adalah Lalu Mara Satriawangsa dari pemimpin redaksi TV One, Uni Lubis dari pemimpin redaksi IDN Time, Najwa Shihab dari founder Narasi, Alvito Dinova Ginting dari pemimpin redaksi Detikcom, Retno Pinasti dari pemimpin redaksi SCTV dan Indosiar, dan Suta Dharma Saputra dari pemimpin redaksi dan penanggung jawab harian Kompas, dan Valerina Daniel dari TVRI yang juga berfungsi sebagai moderator. Seandainya wawancara khusus dengan 7 jurnalis senior itu dirutinkan atau 7 jurnalisnya diganti atau dipergilirkan pada media lain, maka rekor baru ini tidak sekedar hanya berdiri sebagai rekor baru, tapi menjadi semacam tradisi baru bagi demokrasi kita. Banyak hal yang bisa diluruskan dan ditegakkan bagi kemajuan bangsa kita. Memang lebih sulit menonton wawancara hampir 4 jam itu daripada menjalaninya. Tapi karena 7 pewawancara dan orang yang diwawancarai serta rasa penasaran pada isi wawancara tersebut, maka lewat juga waktu hampir 4 jam itu. Bukan narasumber, dalam hal ini Presiden Prabowo yang dikepung oleh 7 wartawan senior itu, melainkan 7 orang senior itu yang seperti istilahnya di training oleh sang presiden. Semua pertanyaan lancar dijawab oleh Presiden Prabowo. Bahkan soal makan bergizi gratis, Presiden terlihat sangat detail. Ini seperti dikagumi oleh Najwa Shihab. Saya tak bisa dibohongi, ujar Presiden Prabowo. Tak ada keraguan sedikit pun terbetik dari nada jawaban sang presiden. Ia optimis semua akan baik-baik saja. Berkali-kali diungkapkannya bahwa kunci dari setiap krisis yang dihadapi adalah kerukunan di antara kita. Presiden Prabowo sempat meluruskan sergapan pertanyaan dari Uni Lubis yang begitu bersemangat soal RUU TNI. Bukan tuntutan reformasi 98 yang membuat TNI balik ke barak, melainkan karena petinggi-petinggi TNI pada masa itulah yang menginginkan TNI itu harus balik ke barak, termasuk dirinya sendiri. Jelas Presiden Prabowo dengan gamblang, supremasi sipil harus tetap dijunjung tinggi. Makanya saat dipecat, ia tunduk dan patuh menerimanya. Padahal saat itu ia memegang pasukan tempur semuanya, tambah Presiden Prabowo. Dengan kata lain, tak mungkin TNI ingin kembali berpolitik atau Dwi Fungsi ABRI kembali dihidupkan. Petinggi-petinggi TNI itu sendirilah yang menginginkan TNI tidak berpolitik praktis. Tapi TNI memang tak bisa dipisahkan dari rakyat. Saat terjadi bencana, termasuk saat mudik kemarin, TNI pasti dikerahkan, dan ini sudah berlangsung sangat lama. Sempat terjadi tektok panas antara Presiden Prabowo dan Najwa Shihab yang coba dipotong Valerina Daniel, tapi Presiden Prabowo memberi sinyal dibiarkan dan ia mau menjawab pula. Pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Ya, maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir,
Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi kuncinya rakyat Jadi, tidak mendapatkan akses iya, untuk nah ikut, Pak. oke, itu Jadi peran mekanisme rakyat tidak ada. itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Iya, Pak. come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Najwa Shihab memang membawa beban tersendiri hadir dalam wawancara khusus tersebut. Ia sedang disorot dan dikritisi tajam karena terlihat menghilang dari dunia kritik anti pemerintahan. Ia dianggap akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Tektok panas dengan Presiden Prabowo itu seperti mengkonfirmasi bahwa ia masih seperti yang dulu dan tak berubah sedikit pun. Najwa Shihab terlihat kesal dengan jawaban Presiden Prabowo yang terkesan membela anggota DPR RI yang membahas RUU TNI di hotel mewah dan terkesan diam-diam alias tak transparan. Presiden menganggap hal itu sudah berlangsung lama pula dan tak menolak juga kalau hal itu ke depan harus diubahnya. Selain masalah penegakan hukum korupsi RUU TNI dan kepolisian yang akan dibahas, masalah ekonomi, perang dagang, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, teknologi dan keberpihakan, masalah Didit Prabowo yang belakangan mulai berkiprah juga ikut ditanya dan dibahas bahwa apa yang dilakukan anaknya Didit Prabowo diakui Presiden Prabowo itu murni dari dirinya sendiri. Ia sendiri memang mengajarkan kepada anaknya untuk berteman dengan siapa saja. Kadang ia kaget juga anaknya bisa mengumpulkan orang yang ia sendiri sulit untuk mengumpulkannya. Presiden Prabowo secara tak langsung menunjukkan kelasnya yang berbeda dengan para pendahulunya. Semestinya ia bisa jauh lebih berhasil, tapi tetap saja tak sedikit pula yang memandang negatif terhadap setiap langkah politik yang diambilnya.